selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan sehat selalu bagi kita semua. Apa sih sebenarnya Snap dan isinya apa sih, apa aja yang diatur. Jadi mungkin secara singkat sesuai kepanjangannya gitu ya. Jadi Snap berkepanjangan dari Standar Nasional Open API Pembayaran, dan mungkin tadi sudah disinggung juga oleh Pak Mulyadi dan Pak Dadang. Jadi ini adalah inisiatif dari Bank Indonesia untuk mewujudkan satu standarisasi begitu ya di sistem pembayaran atau di open banking API gitu ya, terutama dalam hal sistem pembayaran. Dan dalam hal isinya gitu ya, jadi ada 3 standar gitu. Jadi ada standar teknis dan keamanan, ada standar tata kelola, dan standar data API. Nah, dalam hal pihaknya begitu ya, jadi ada 2 belah pihak yang harus menerapkan, yaitu pertama pengguna layanan Open API, dan yang kedua adalah penyedia layanan Open API pembayaran. Jadi kalau kita melihat di laman dari bicara 131.bi.go.id gitu ya, jadi sebenarnya ini sudah diresmikan atau diluncurkan di akhir 2021, dan memang secara bertahap inefektif begitu ya. Jadi ada pihak-pihak, misalnya contohnya ada penyedia yang terlibat dalam penyusunan Snap, kurang lebih kalau nggak salah berapa belas pihak begitu ya, dan yang di luar itu. Jadi timelinenya ada sendiri-sendiri. Jadi contohnya bagi yang sudah terlibat penyusunan Snap mungkin memiliki timeline yang lebih cepat begitu ya. Salah satunya mungkin yang sudah lewat, yaitu di Juni 2022 dalam hal integrasi dengan calon pengguna layanan yang juga terlibat. Nah, tapi mungkin akan sebagian besar timelinenya akan jatuh di 30 Juni 2024 begitu ya, karena yang bagian besar pasti yang tidak terlibat dalam penyusunan. Jadi itu mungkin di tahun depan, tapi mungkin ini harus mulai kita siapkan nih mulai dari tahun ini begitu ya. Dan nanti terakhir di tahun 2025 untuk bagi pengguna yang sifatnya usaha mikro, usaha kecil dan sebagainya. Jadi mungkin urgensinya di 20 Juni 2024 bagi kita yang sebagai penyedia ataupun pengguna, kita harus mulai menyiapkan sesuai standar-standar atau requirement yang dimandatkan. Oke, ya jadi mungkin ada banyak begitu ya, tapi secara singkat, pertama misalnya contohnya di standar teknis dan standar keamanan, ada misalnya administrasi saat pendaftaran dan sebagainya begitu ya. Nanti mungkin pada pagi hari ini akan banyak kita bahas solusi untuk bagaimana melakukan key management atau pengelolaan key dengan baik, kemudian penyusunan format API dan sebagainya ya, struktur header saat akses token, penyiapan transaksi dan sampai proses transaksi. Seperti yang tadi juga disinggung Pak Dadang, PCP, ada fraud detection dan sebagainya. Kemudian di sisi tata kelola juga ada misalnya prinsip perlindungan konsumen, mekanisme perlindungan data, juga nanti yang kita singgung kontra Open API, dan terakhir mengenai isi dari data API, misalnya untuk API registrasi, mutasi, transfer dan sebagainya. Itulah isi dari standar di BI Snap.